Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Rumiana. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Dengan fasilitator saya Ibu Dina Khairunisa MSI dan Bapak Jailani Risman SPD SD selaku pengajar praktek. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan tugas saya pada modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah dari SDN 1 Cicurug, yaitu Bapak Ridwan Rustandi SPDI selaku kepala sekolah SDN 1 Cicurug dan selaku ketua PC PGRI Kecamatan Cicurug. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Neneng gimana? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak, saya punya tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah Iya. terkait modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan ini itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di institusi ini. Iya. Bapak, di sini itu kan ada permasalahan dilema etika dan rujukan moral untuk kesehariannya. Insya Allah yang namanya tugas-tugas kita itu kan berat-berat Pak ya. Betul ya. Dalam mengambil keputusannya juga berat sekali Pak. Kalau misalnya ada keputusan yang benar dan keputusan yang benar, bagaimana kita mengambil keputusan itu, mana yang akan didahulukan? Nah itu jadi dilema buat kita. Betul. Dan ya untuk bujukan moral itu ada suatu keputusan yang benar dan ada keputusan yang salah. Bapak, saya mau bertanya, boleh ya Pak ya? Ya, silakan Bu Neneng. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak yang memberikan kesempatan kepada saya mengisikan waktunya untuk saya wawancarai. Dengan senang hati Bu Neneng, saya mendukung dan mendorong Bu Neneng sebagai Terima kasih, guru Bapak. penggerak yang is the best. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, apakah Bapak punya permasalahan dilema etika di sekolah ini yang pernah Bapak alami? Alhamdulillah Bu Neneng, yang namanya pimpinan sebagai leadership dan juga sebagai manajer di satu sekolah, permasalahan itu selalu muncul. Selama hidup tidak akan ada, tidak mungkin kita tidak dihadapkan dengan permasalahan. Nah, terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul di sini, ya memang ada permasalahan yang memang kategori sedang, kategori ringan, kategori berat. Apalagi kaitan dengan apa yang tadi Bu Neneng tanyakan dengan dilema dan etika ini, yang paling rumit bagi saya itu memutuskan atau saya harus memutuskan antara yang benar dengan yang benar. Karena ini paling putusnya yang paling berat, karena ini menyangkut ke hati, menyangkut ke rasa cinta, menyangkut ke kasih sayang. Nah, kalau memutuskan benar dengan salah, sudah jelas kan, bertolak belakang. Kalau ini salah, ini benar ya, gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin, ya mengambil keputusan itu sudah menjadi kodrat. Nah, namun yang perlu diketahui, keputusan ini kita akan mempertanggungjawabkannya keputusan dunia sama akhirat. Salah-salah keputusan ya di dunia kemudian di akhirat juga, ya balik lagi kepada kita. Makanya Ya, Pak, ya? harus betul-betul bertanggung jawab, harus betul-betul keputusan itu keputusan yang memang adil bagi semuanya. Bapak bisa nggak itu contoh Bapak menyelesaikan masalah? Contoh satu permasalahan gitu Pak. Iya. Ya, salah satu permasalahan di sini sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya. Satu contoh permasalahan misalnya masalah indisipliner dari guru atau yang melanggar aturan tata tertib bagi siswa-siswa.
Nah, salah satu contoh permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh guru, seharusnya kita melaksanakan kegiatan ini ya artinya sesuai dengan SOP, sesuai dengan tupoksi guru. Nah, kadang saya bukan cerewet ya, saya tanya atau saya ini kepada guru tersebut masih aslinya konvensional, tidak ada pembaharuan. Artinya gini, kalau seorang guru melaksanakan tugas pembelajaran kepada siswa tanpa program yang jelas, mau dibawa kemana siswa itu? Karena kita kan punya program, kita punya aturan, kita punya kurikulum. Nah, ya kita bukan istilahnya hanya sekedar mengajar, tapi kita akan mendidik. Itu satu permasalahan. Ya, nah, permasalahan ini ya artinya permasalahan yang dari dulu, ya itu ya memang sudah lama dari dulu, tapi harus kita benahi juga. Termasuk kepada siswa juga ada masalah-masalah siswa juga. Itu Bu Neneng barangkali yang memang itu harus diambil keputusan. Ya. Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus yang tadi Bapak yang mau dibawa kemana nih anak-anak kita ini? Ya. Sedangkan tidak ada pembaharuan dari guru-guru kita ini. Nah, gitu ya Pak ya. Bagaimana mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral? Nah, kita artinya begini, satu kasus yang muncul itu kita identifikasi permasalahan-permasalahannya yang menyebabkan munculnya kasus dilema etika juga dilema moral. Nah, setelah identifikasi, kemudian kita evaluasi bagaimana untuk mencari solusinya, ya. Nah, setelah kita dapatkan solusinya, bagaimana follow up atau tindak lanjut dari kasus tersebut. Nah, karena kaitan satu permasalahan yang tadi saya katakan itu yang menyangkut ke hati ya, dengan dilema etika, harus memilih di antara yang benar dengan yang benar. Nah, kita mengambil satu keputusan itu harus betul-betul artinya skala prioritas, mana yang harus diprioritas utamakan untuk diselesaikan. Ya. Setelah kita ada skala prioritas yang harus diselesaikan, nah, dan kita keputusan harus tidak boleh merugikan anak-anak, tidak boleh merugikan sebagai pembelajar, juga tidak boleh merugikan sebagai guru. Artinya dampaknya itu justru dengan kasus ini harus mampu mendongkrak anak lebih giat lagi belajar, anak lebih berprestasi lagi belajar, guru lebih banyak lagi memberikan pembelajaran kepada anak yang bervariatif, tidak monoton. Kemudian Bapak tadi kan gini, guru ini kan kalau menurut saya itu kurang motivasi karena tidak ada pembaharuan. Sedangkan yang namanya anak sekarang ini harus sesuai dengan zaman. Mereka itu akan menghadapi zaman yang akan datang yang lebih sulit daripada sekarang. Apa langkah-langkah keputusan Bapak secara prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk guru? Mungkin Bapak kasih sayangnya, kasih sayang terhadap guru-guru. Kemudian di lain sisi Bapak harus jadi bagaimana ini menggenjot guru-gurunya supaya mereka itu meningkat motivasinya, karena kita harus berpihak kepada anak kita. Nah, itu supaya anak kita itu meningkat EQ dan IQ-nya. Ya betul Bu Neneng ya. Untuk pembelajaran sekarang itu memang kita artinya lebih diinginkan ke pembelajaran IT, kita harus lebih memahami IT. Sayang bagi guru-guru yang senior ini, kebanyakan guru-guru yang senior itu artinya pemahaman terhadap dunia modernisasi sekarang ini, terutama di IT, ya artinya kurang melek, walaupun bisa ya, tapi kurang. Beda lagi dengan anak-anak yang masih muda atau guru-guru yang masih muda cepat menangkap, sehingga terjadi perubahan-perubahan pembelajaran dengan adanya istilahnya inovasi dari guru dengan menggunakan pembelajaran melalui IT. Itu
itu akan berdampak lebih baik lagi dengan guru dan dengan siswa ya, dan siswa pun akan lebih termotivasi. Nah, saya selaku kepala sekolah berarti memotivasi pada guru pun melalui kegiatan guru, KKB kelas atau KKB di sekolah, ya kita mendatangkan rekan-rekan kita ya untuk motivasi guru atau sharing dengan guru-guru sehingga berdampak kepada guru yang belum melek IT pun nanti akan mengikutinya, sehingga pembelajaran itu ada anak itu yang tidak dirugikan ya. Kalau istilahnya guru A melek IT, yang ini melek IT, yang satu atau dua belum melek IT, itu tentunya akan dirugikan siswa. Jadi kita motivasi semua guru supaya bisa, dan juga pada siswanya, apalagi siswa sekarang lebih canggih lebih pandai lagi menggunakan IT karena memang udah zamannya sekarang, udah zaman digital iya. ya. Kemudian bapak dalam supaya guru itu memotivasi siswa, mendatangkan guru, kemudian mereka diajar lagi, sharing. Nah, tantangan apa yang bapak hadapi supaya motivasi guru ini bisa meningkat dan kompetensinya? Ya, alhamdulillah ya, kita artinya di samping kita melaksanakan kegiatan KKB di kelas, KKB di sekolah juga, kita mendatangkan praktisi yang kompetensi di bidangnya ya, yang kompetensi di bidangnya. Nah, saya menekankan lagi pada guru itu untuk lebih istilahnya sekarang kan lebih enak melalui YouTube, melalui dunia maya, melalui ini kan banyak yang kita ambil ya. Sana ada undangan-undangan untuk Zoom meeting, kegiatan ini, ada kegiatan ini melalui medsos itu. Nah, kita memanfaatkan sehingga artinya kita tidak hanya di tempat saja, bisa kita sambil di rumah kegiatannya itu ya, melalui kegiatan pembelajaran daring gitu ya, daring itu. Nah, itu insya Allah barangkali saya support kepada mereka supaya lebih memang dampaknya kepada anak tadi ya. Kalau gurunya sudah ya mulai ada perubahan-perubahan, insya Allah terhadap anak pun akan terjadi perubahan. Di sini kan Pak ada tantangannya. Kalau misalnya tadi kita mendatangkan praktisi, berbagi sharing, kita bisa lewat Zoom meeting, itu dibagikan pulsa atau gimana Pak? Atau kalau kita misalnya narik orang ke sini, pakai transport atau gimana Pak? Nah, kalau ini kan kaitan itu sudah terprogram di sekolah. Kita sudah masuk dalam RKAS atau dalam arkasnya. Kalau masalah kegiatan KKB itu tidak jadi masalah buat guru-guru. Hanya tantangannya pada saat kita mau melaksanakan, ada saja dari 1-2 orang guru yang tidak mengikutinya dengan alasan kepentingan pribadi atau yang sakit gitu. Kan ini sayang artinya itu tantangannya. Kalau kita kaitan dengan tadi saya nggak tanggung jawab dengan pulsa pengisian ini kuota segala macam ya, sebetulnya memang tidak dibiayai lagi dari bos. Kalau dulu memang ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi kan ini merupakan satu kebutuhan pribadi, satu kebutuhan kita. Contoh ibu ya, ibu tentang makan itu kan satu kebutuhan. Manakala ibu tidak makan sehari aja itu, ibu pasti mencari ya, ibu mencari makan. Nah, ini pun sama ke depannya lagi, sudah tidak memikirkan Pak kepada pada kepala sekolah itu, Pak minta pulsa buat pembelajaran. Nah, Pak minta ini, Pak minta diisi paket ya. Jadi karena ini sudah merupakan kebutuhan pribadi, akhirnya nanti akan terjadilah perubahan-perubahan atau kesadaran dari diri sendiri ya. Itu merupakan satu kebutuhan yang pribadi, merupakan kebutuhan untuk meningkatkan ke depan seperti itu. Kalau awal-awal memang seperti itu, tapi sekarang mudah-mudahan ya ini tidak ini pulsa banyak. Bapak ini ada jadwalnya nggak ya, misalnya untuk sharing, untuk Zoom meeting, untuk bagi pulsa tadi, ada nggak jadwalnya ya? Untuk praktisi tadi, mengundang praktisi.
Kalau ini jadwal untuk kegiatan itu sudah terjadwal sesuai dengan program sekolah, ya. Kita sesuaikan bulan apa saja. Kalau ini kegiatan kampanye tuh terjadwal tiap bulan. Tiap bulan. Tapi kalau untuk ya semacam seminar kecil atau workshop gitu-gini, ya kita terjadwal tergantung materi apa yang dihadapinya. Jadi kalau materi ini bulan ini, kalau materi ini mungkin bulan ini gitu. Jadi tergantung materi yang akan dihadapinya. Contohnya kalau awal tahun pembelajaran tentunya ini kurikulum, dimana kurikulumnya gitu. Kemudian dilanjutkan kegiatan-kegiatannya pada KKG untuk pembelajarannya, masalah penilaiannya, masalah pembelajarannya itu di KKG. Tapi yang lainnya, program sekolah yang lainnya itu sesuai dengan terjadwal. Bapak ini kaitan sama itu, apakah pulsa itu ada di RKAS atau bagaimana itu? Seperti saya tadi bilang, kalau dulu memang ada RKAS, karena kalau sekarang dari Juplak Bos untuk Permendikbud nomor 63 2022 itu sudah tidak ada lagi pulsa, ya. Nah, karena ini sudah merupakan kebutuhan pribadi, sekarang sudah tidak dibiayai lagi oleh sekolah untuk pulsa ini. Kalau pada saat kemarin pandemi, memang itu ada, bukan dari sekolah saja, dari pemerintah pun, dari pusat kita dikirim, ya artinya paket belajar di sana. Gitu. Sekarang juga di pusat sudah dihentikan, dan kita juga sudah pembelajarannya kita sudah di kelas lagi. Sudah tatap muka. Kalau kemarin kan tidak tatap muka, ya. Work from home. Dari itu ya Pak, dari WIP sekolah sekarang. Dari WIP sekolah kita gunakan untuk guru, untuk siswa, untuk pembelajaran. Itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah kalau ini. Kan anak-anak pakai belajar ID juga ya Pak ya? Iya, betul. Gurunya ID belajar ID. Oke, WIP dari RK juga? Kalau WIP itu sudah jelas ada di atas. Kita udah ini untuk WIP, kemudian kekuatannya pun kita udah tambahkan lagi dayanya supaya bisa mengakses ke semua kelas. Banyak ya. Berapa giga Pak di sini? Saya di sini udah 50 giga. Ya, Mbps, 50 Mbps. Ya supaya terjangkau, kemudian dipakai ANBK juga supaya tidak terganggu sinyalnya. Nah, alhamdulillah kemarin kalau WiFi kebetulan kita dapat bantuan dari provinsi melalui THM, ya. Bantuan untuk WiFi, ya. WiFi. Isi ya? Iya, itu bantuan dari provinsi. Ini bantuan tambahan nanti gratis selama 1 tahun kita gunakan. Ini lebih besar lagi. Apa ini pakai pulsa atau yang langsung dari pemerintah? WiFi-nya? Kalau yang listriknya? Kalau listrik kita ya seperti biasa kita pakai, kita belum pindah ke token hanya menggunakan meteran seperti itu. Bapak di sini ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi, yang mempermudahnya? Ya. Untuk mempermudah pengambilan keputusan ya di samping kita mengidentifikasi permasalahan, juga kita berkoordinasi dengan guru-guru, baik dengan guru agama, dengan guru kelasnya. Kita koordinasi juga dengan komite sekolah, kita koordinasi juga dengan orang tua, ya, dengan orang tua, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul itu ya kita koordinasikan semuanya secara keseluruhan. Nah, kalau nanti setelah itu baru ada eksekusinya. Jadi eksekusinya harus bagaimana kita setelah melakukan koordinasi itu. Jadi tidak langsung, tidak serta-merta saya mengeksekusi, ada pengaduan saya eksekusi. Jadi ditampung dulu permasalahannya, berkoordinasi Dan masyarakat juga ya? termasuk masyarakat melalui komite sekolah, orang tua murid. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana hubungan perkembangan siswa dengan motivasi guru?
perkembangan memang berdampak andaikan dari respon guru yang inovatif, yang kreatif, ya, akan lebih meningkatkan gairah belajar pada anak. Nah, sebaliknya kalau gurunya kurang inovatif, kurang kreatif, apalagi tidak respect dengan pembelajaran yang sekarang, atau istilah katanya dengan masih konvensional, ya seperti itu saja. Pembelajaran kita tidak akan meningkat. Tidak meningkat. Tapi kalau seorang guru artinya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, respect dengan situasi sekarang, insya Allah berdampak pada peningkatan untuk pembelajaran di sekolah khususnya pada anak-anak. Bapak ada pesan-pesan nggak buat saya nih selaku pengajar atau pendidik dari Bapak? Nah, pesan saya barangkali kalau ibu ini selaku calon guru penggerak ini lebih dari saya tidak lolos sebagai guru penggerak, kalau ibu lebih lolos lagi. Mudah-mudahan ya seorang guru penggerak ini akan lebih banyak lagi wawasan keilmuannya yang dampaknya ini bukan untuk pribadinya saja, tapi harus ditularkan kepada anak-anak sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Jadi ibu itu jangan hanya menjadi persyaratan saja menjadi guru penggerak ini. Selesai jadi guru penggerak dapat sertifikat sudah, tapi ke anak balik lagi dengan dulu ya apa yang didapatkan keilmuannya dari guru penggerak tularkan kepada guru yang lainnya, ya, laksanakan, implementasikan kepada anak sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Ya Allah, Bapak. Ya. Mendalam sekali. Bapak, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya. Saya saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan Bu Neneng lebih sukses lagi ya. Amin, Bapak. Dan sebagai pengganti saya, karena sebentar lagi juga saya pensiun, Bu Neneng lah yang nanti akan mengganti. Insya Allah, Bapak. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur ya Pak ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Iya.